Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini sebelum Bapak memberikan materi pembelajaran, baik Bapak ingin absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk, izin atau sakit? Baik. Ada yang izin atau sakit? Tidak ada ya? Semuanya masuk semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang pelestarian alam dan lingkungan. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan? Ya, bagus. Jadi yang bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan adalah kita masing-masing untuk merawat dan menjaga ya. Alam dan lingkungan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia. Dibuat apa? Dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran pelestarian alam dan lingkungan, alangkah baiknya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita dapat ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Baik, berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pelestarian alam lingkungan, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, melalui metode tutor sebaya. Jadi nanti kalian saya bagi menjadi dua kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A nanti mendampingi kelompok B. Kelompok B nanti ikut bersama kelompok A, yaitu yang sudah lancar membaca maka masuk kategori A. Yang belum lancar membaca Al-Quran maka masuk kategori B ya. Jadi nanti yang A membimbing kelompok yang B. Baik. Jadi dalam materi ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, kalian diharapkan dapat membaca Quran surat Ar-Rum, Ibrahim dan surat Az-Zuhruf ya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan kaidah. Kemudian khususnya nanti di dalamnya ada namanya bacaan Ra dan Lam Jalalah, yaitu diharapkan kalian tahu cara membaca Ra dan Lam Jalalah, bagaimana caranya. Nanti akan kita pelajari pada materi ini. Kemudian yang kedua, melalui tutor sebaya nanti kalian bisa belajar, yaitu saling membantu, yaitu menghafal surat Ar-Rum, Ibrahim dan Az-Zuhruf ini ya, serta hadis yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan. Kemudian yang terakhir nanti melalui pembelajaran ini kalian diharapkan bisa membuat produk video dokumentasi tentang program pelestarian alam dan perawatan lingkungan dengan baik serta berperilaku menjaga dan merawat alam dan lingkungan ya. Kemudian bisa mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi yaitu tentang pelestarian alam dan lingkungan ya. Silakan kelompok A dan B berbaris sesuai kelompoknya. Baik ya.
Jadi kelompok A dan B ini sudah saya oplos. Yang belum bisa, yang belum lancar membaca Al-Quran bergabung dengan kelompok yang sudah lancar. Tujuannya nanti biar saling melengkapi, saling membantu bagi yang belum lancar membaca. Baik. Sebelum kita mulai, kita baca dulu sama-sama ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan lupa ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kita baca artinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, selanjutnya yaitu surat Al-Ibrahim ayat 32. Silakan kelompok A dibaca. Ya, sama-sama. Bagus. Sekarang yang terakhir surat Az-Zukhruf kelompok B, silakan dibaca sama-sama. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, semuanya bisa membaca dengan baik dan lancar. Ya, baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bacaan lam jalalah ya, lam jalalah. Lam jalalah adalah apabila ada huruf lam dalam lafdzul jalalah Allah ya, yaitu didahului oleh huruf dengan harokat fathah, dhammah atau kasroh. Cara membaca lam jalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tafkhim, tebal ya. Yang kedua adalah tarqiq, tipis. Contoh yang tebal, Allahumma. Kemudian yang tipis adalah bismillahi. Ya. Jadi kalau kalian menemui bacaan ini maka ada dua konsekuensinya cara membacanya. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan kepada bacaan ro. Bacaan ro ini ada dua pula. Yang pertama adalah ro tebal, ya, yaitu yang berharokat huruf ro berharokat fathah. Contohnya Rabbana. Kemudian huruf ro berharokat dhammah. Contohnya yastaghfiruna. Kemudian huruf ro yang berharokat sukun, yurzaquna. Ya. Kemudian ro yang tarqiq atau tipis. Semua huruf ro yang berharokat kasroh baik di depan, tengah maupun di akhir kata. Contohnya rijalan. Sebelum huruf ra terdapat huruf yang sukun. Contohnya al-alimul khabir. Ya. Ini adalah beberapa contoh dari cara membaca bacaan ra baik yang tebal maupun tipis. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan ya tentang kandungan. Kandungan Quran surat Ar-Rum. Yang pertama ya, kandungan surat Ar-Rum ini yang satu pertama adalah menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan. Ya, atau al-fasad di darat maupun di laut. Kemudian yang kedua, kandungannya adalah kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan. Ya, atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kemudian melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Kemudian perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Ini kandungan-kandungan ya dalam surat Ar-Rum, nanti bisa dibaca kembali dan nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk merangkum ya dari materi yang telah Bapak sampaikan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kalian nanti saya minta untuk membuat video pembelajaran ya di lingkungan masing-masing tentang pelestarian alam ya. Kita lanjutkan tentang kandungan surat Ibrahim. 1. Menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing.
Kemudian yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi serta menurunkan hujan dari awan di langit. Kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Kemudian kandungan surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkan. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan ataupun transportasi. Yang ketiga, perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan nyata. Ya, itu. Ya, itu tadi beberapa kandungan dari surat-surat dalam Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan ya dan alam di sekitar kita ya. Baik anak sekalian, apa yang harus kita dapatkan, apa yang perlu kita ambil hikmah dari surat-surat tersebut, dari ayat yang telah kita baca tadi? Yang pertama, dari ayat yang telah kita baca tadi dan artinya serta kandungannya diharapkan kita bisa menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya apa? Memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Senantiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Kemudian melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Ya. Ini adalah perilaku yang diharapkan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ajaran Islam, ini yang paling penting ya. Ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. Yang pertama, larangan mencemari lingkungan. Yang kedua, larangan membakar perkebunan. Yang ketiga, larangan menelantarkan lahan. Kemudian yang keempat, perintah penanaman pohon atau reboisasi. Baik anak-anak sekalian, dari materi yang telah Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menjaga keseimbangan lingkungan dan alam. Karena sejatinya apa yang Allah berikan di dunia ini adalah untuk kebaikan, untuk dimanfaatkan bagi umat manusia. Ya, maka jangan sampai kita sebagai manusia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas yang luar biasa ini kita rusak. Ya, akhirnya apa? Dampaknya kepada kita sendiri, ya, kepada generasi selanjutnya tidak bisa menikmati alam ya yang begitu indah yang Allah berikan kepada kita, ya. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan tentang pelestarian alam. Kemudian yang terakhir, tugas kalian silahkan dirangkum dari materi ini. Kemudian yang kedua dihafalkan. Kemudian yang ketiga nanti kalian membuat video ya tentang pelestarian alam di rumah masing-masing. Kemudian minggu depan kita dikumpulkan dan kita kaji bersama hasil
dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, bagus sekali ya. Nah, dari pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwasanya kalian antusias ya dengan materi ini sehingga ingin tahu lebih dalam materi ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa, akhiri dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Baik, kita mulai ya, sama-sama ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa Bapak saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.